pengetahuan terkait hakikat menulis. Jadi, secara garis besar, hakikat menulis terdiri dari 5. Yang pertama, penyampaian gagasan, ide, atau pikiran serta perasaan. Yang kedua, kegiatan turunan dari berbicara. Yang ketiga, usaha sadar. Yang keempat, bentuk komunikasi tidak langsung. Dan yang kelima, melalui proses belajar dan berlatih. Adapun karakteristik keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan kemampuan yang kompleks. Keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik. Keterampilan menulis bersifat mekanistik dan penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau akumulatif. Selanjutnya, 4 manfaat dari menulis. Yang pertama, menulis dapat mengasah kecerdasan. Yang kedua, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, menulis menumbuhkan rasa keberanian. Dan yang keempat, menulis mendorong kemauan dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya, fungsi menulis. Yang pertama, menolong kita untuk berpikir kritis. Yang kedua, memudahkan kita merasakan dan menikmati kehidupan. Yang ketiga, memberdayakan daya tangkap dan persepsi. Yang keempat, pandai dalam memecahkan masalah-masalah. Yang kelima, menyusun urutan bagi pengalaman. Dan yang terakhir, membantu menjelaskan pikiran-pikiran. Selanjutnya, adapun tujuan menulis menurut Haidar Al-Wasilah. Yang pertama, sebagai kontak sosial. Yang kedua, sebagai informatif. Dan yang ketiga, sebagai hiburan. Selanjutnya, prinsip menulis. Prinsip menulis memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama, menulis tidak dapat dipisahkan dari membaca. Yang kedua, pembelajaran menulis adalah pembelajaran disiplin berpikir dan disiplin berbahasa. Yang ketiga, pembelajaran menulis adalah pembelajaran tata tulis atau ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran menulis berlangsung secara berjenjang, bermula dari menyalin sampai dengan menulis ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan menulis. Nah, kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. Nah, kemampuan menulis merupakan kesanggupan untuk melahirkan ide-ide baru dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang utuh, lengkap dan jelas, agar ide-ide baru tersebut dapat dipahami oleh orang lain untuk keperluan komunikasi dan untuk keperluan mencatat. Nah, kemampuan menulis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kemampuan menguasai gagasan yang dikemukakan. Yang kedua, kemampuan menggunakan unsur-unsur bahasa. Yang ketiga, kemampuan menggunakan gaya. Dan yang keempat, kemampuan menggunakan ejaan serta tanda baca. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang kemampuan menulis.